semuanya, perkenalkan nama aku Armelia Febriani dengan NIM C24012210110. Nah, jadi di sini aku akan dari kelompok 7 biologi perikanan. Nah, di sini aku akan nge-review materi keempat tentang reproduksi 2. Jadi, pertama-tama aku akan ngejelasin apa sih itu yang dimaksud dengan fekunditas, diameter telur, dan ada beberapa metode yang ada di fekunditas dan cara mengukur diameter telurnya gimana. Jadi aku akan ngejelasin tentang fekunditas. Nah, fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nah, itu biasa disebut dengan fekunditas mutlak. Nah, yang kedua ada fekunditas nisbi, yaitu adalah jumlah telur yang diukur dari ukuran berat dan panjangnya. Fekunditas total ialah jumlah telur dari awal dia memijah, mulai dari produksi pertama sampai ke produksi terakhirnya. Nah, jadi aku akan ngejelasin tentang diameter telur. Diameter telur itu adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, jadi fekunditas dan diameter yang diamati itu berdasarkan dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Nah, terus ngapain aja sih tadi di kelas? Nah, tadi aku masuk shift siang juga, jam 1 siang. Terus kami langsung pengecekan SOP. Habis pengecekan SOP kami kerjain kuis, dan kalau kuisnya bagi aku susah sih karena ada rumus standar fekunditas tapi aku nggak tahu, jadi aku nggak ngejawab gitu. Nah, terus habis itu lanjut ke belum lanjut ke materi. Nah, ada kakak Bang Noval ngejelasin tentang materi fekunditas dan diameter telur dan apa aja metode yang ada di yang ada di diameter telur ini. Nah, ini ada apa gitu lupa, yang yang total spawner sama ekspedisi spawner gitu. Pokoknya yang total spawner itu seperti kayak sekali seumur hidup gitu, bukan seumur hidup sih, kayak satu periode gitu, cuman sekali bertelurnya, nggak kayak yang satunya lagi itu udah berkali-kali dalam satu periode. Nah, terus habis itu kita ngelanjut dari tentang praktikum. Praktikumnya ngapain aja sih? Nah, kami tuh siap-siap kan pakai jas lab dan nyiapin barang-barang SOP yang lainnya. Terus kita mobilisasi ke lab bioper. Nah, habis ke lab bioper kita duduk. Nah, beres-beresin, taruh deh itu trash bag, dipotong-potong, apalah pokoknya gitu kan. Nah, aku juga mau ngasih tahu, dari tujuan praktikum ini ialah mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dan kelompok ikan. Nah, adapun alat bahan yang kami gunakan adalah mikroskop, kain lap, kamera digital, cawan petri, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, ikan segar, kaca preparat, dan ada sampel gonat telur ikan. Nah, jadi kita potong itu kan gonatnya udah ada terbagi 3, yaitu anterior, middle, sama posterior. Ya pokoknya itulah. Nah, terus itu udah di satu botol sampel nih kan, satu botol jar. Itu dibagi-bagi lagi gitu. Udah dibagi-bagi terus diburai pakai aquades. Nah, itu kami langsung mengamati pakai mikroskop. Nah, bagaimana, kan penasaran gak sih teman-teman bagaimana sih awal-awal nyalain mikroskop? Nah, kita itu coknya digerai dulu, terus dicolok ke stop kontak, nah terus dicolok ke mikroskopnya, nyalain dulu, terus habis itu putar lensanya ke arah kita ingin melihat, pokoknya apa sih namanya itu, menganalisis berapa diameter telurnya. Nah, terus habis itu kita taruh di kaca preparat,
ada 3 sub 1 anterior, sub 2 yang di tengah middle, sub 3 posterior. Nah, kita mengamati yang 3 tersebut. Dalam satu sub itu harus ada 50 telur. Terus kalian tuh di antara 3 sub itu kalian harus nyari telur yang paling bagus, yang paling bulat, terus nanti dijadikan lampiran untuk draft dokumen selanjutnya. Jadi ya praktikum, ngukur skala-skalanya sampai 50 telur. Habis itu udah selesai. Itu ada 3 telur yang BKG 19, 20 sama 25 kalau nggak salah. Terus habis itu kami mengamati, nyatet sheet, terus ngumpulin laporan sheetnya jam 6. Nah, udah itu aja sih guys yang aku mau jelasin. Nah, cukup sekian dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kesalahan itu punya manusia. Gitu gak sih? Pokoknya itulah. Oke guys, bye bye. Terima kasih.